Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hapsari Fajriati dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 jurusan Kesehatan Gigi tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cara tips menjaga bau mulut. Apa sih itu bau mulut atau halitosis? Halitosis atau bau mulut merupakan aroma yang keluar dari rongga mulut kita yang tidak sedap atau tidak enak. Biasanya halitosis atau bau mulut ini disebabkan dari bakteri atau kuman yang berada di dalam rongga mulut kita. Jadi teman-teman tahu nggak sih dua fakta tentang halitosis atau dua jenis tentang halitosis? Jadi di sini yang pertama itu ada halitosis fisiologis dan yang kedua halitosis patologis. Di sini teman-teman tahu nggak sih apa ya perbedaan dari halitosis fisiologis dan halitosis patologis? Yuk simak penjelasannya. Halitosis fisiologis. Halitosis fisiologis itu merupakan bau mulut atau kondisi bau nafas kita yang bersifat sementara. Contohnya, ketika kita baru bangun tidur dan kita mencium aroma nafas kita, itu akan terasa bau. Itu normal teman-teman, dan itu akan bersifat sementara. Setelah kita sikat gigi atau kita berkumur-kumur dengan obat kumur, bau mulut itu akan hilang. Selanjutnya, halitosis patologis. Halitosis patologis ini merupakan kondisi bau mulut atau kondisi bau nafas yang disebabkan oleh dari bakteri atau kuman. Jadi dia tidak bisa hilang dengan sendirinya teman-teman, harus mengikuti beberapa pengobatan atau harus lebih dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter. Halitosis atau faktor penyebab halitosis dari dalam rongga mulut kita itu yang pertama adalah kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut kita atau kesehatan rongga mulut kita. Itu akan menyebabkan halitosis atau bau mulut. Dengan contohnya, jika di dalam rongga mulut kita atau di gigi-gigi kita itu terdapat lubang pada gigi kita, itu dapat menyebabkan bau mulut juga, karena di dalam lubang itu biasanya ada sisa-sisa makanan yang masuk dan itu akan membuat bau mulut. Yang kedua itu ada karang gigi. Siapa nih teman-teman yang belum pernah membersihkan karang giginya atau belum pernah scaling? Cepet-cepet dibersihkan ya teman-teman, karena karang gigi itu akan menyebabkan bau atau bau nafas kita itu tidak segar ketika keluar dari dalam rongga mulut kita. Yang ketiga ada sariawan. Biasanya sariawan ini disebabkan oleh infeksi virus atau infeksi jamur yang berada di dalam rongga mulut kita. Nah, ketika di dalam rongga mulut kita terdapat sariawan, itu juga dapat bisa menyebabkan bau mulut. Penyebab bau mulut atau halitosis yang dari luar rongga mulut kita. Satunya itu GERD, ketika asam lambung kita sudah naik karena kita telat makan dan kita berbicara, biasanya bau asam lambung kita itu akan keluar dan itu beraroma tidak sedap juga teman-teman. Selanjutnya, teman-teman yang suka banget mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki aroma yang menyengat seperti petai, jengkol, bawang-bawangan, itu juga dapat menyebabkan bau mulut ketika kita setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Terakhir itu ada dehidrasi. Teman-teman jangan sampai dehidrasi ya, karena ketika tubuh kita kekurangan cairan, mulut kita akan terasa kering. Jika mulut kita terasa kering karena dehidrasi, itu dapat menyebabkan juga bau mulut ketika kita berbicara. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu apa sih ya penyebab dari bau mulut itu terhadap kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, sedang berbicara. Ketika kita memiliki bau mulut atau memiliki nafas yang kurang segar dan kurang sedap, itu kayaknya membuat rasa kepercayaan diri kita itu menurun gitu. Kayak malu untuk mengekspresikan diri kita, malu untuk berbicara ke orang lain, ke halayak ramai, itu kita malu, sehingga itu dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oke, jadi di sini ada tips mencegah bau mulut. Pertama, kita harus sikat gigi minimal 2 kali sehari teman-teman. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, itu minimal ya teman-teman. Jangan dilupa 2 kali sikat gigi itu. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan obat kumur untuk menghilangkan bau mulut juga. Tapi tolong dicatat ya teman-teman, penggunaan obat kumur ini tidak bisa digunakan setiap harinya atau dalam jangka waktu yang panjang. Karena nanti takutnya bakteri-bakteri baik yang ada di dalam rongga mulut kita itu ikutan mati, sehingga rongga mulut kita itu tidak ada penjaganya. Dan yang ketiga, menghindari kebiasaan buruk teman-teman.
Seperti contohnya itu merokok, mengkonsumsi alkohol, itu tolong dihindari atau tolong di stop dari sekarang. Yang keempat itu ada konsultasi ke dokter atau datang ke dokter itu setiap 6 bulan sekali. Jadi seperti yang aku bilang tadi, salah satu faktor penyebab bau mulut atau halitosis itu adalah karang gigi atau gigi berlubang, teman-teman. Nah, biasanya pembersihan karang gigi ini setiap 6 bulan sekali. Dan yang kelima, itu ada rajin mengkonsumsi buah-buahan, teman-teman. Mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi sayur-sayuran untuk mendapatkan serat-seratnya agar terhindar dari bau mulut. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk minum air putih. Biasanya kita suka lupa banget nih teman-teman untuk mengkonsumsi air putih, sehingga kita itu terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan atau mulut kita terasa kering. Itu akan menyebabkan bau mulut. Jadi jangan lupa untuk konsumsi air putih setiap harinya. Oke. Untuk penjelasan tentang halitosisnya dari aku sudah cukup sampai di sini, teman-teman. Aku harap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.